hari ini? Baik. Untuk itu sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar kita tetap diberikan kesehatan dan kelancaran. Maka silakan Abdul dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, kita sudah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita tetap diberikan kesehatan, kelancaran, serta ketabahan di tengah wabah ini. Alhamdulillah kita bisa mengadakan tatap muka meskipun itu terbatas. Jadi untuk ini Bapak ingin mengabsen dulu kehadiran anak-anak semua. Barangkali ada yang tidak hadir, bukan Bapak absen. Abdul Aziz Hadir. Jihad Musofi Hadir. Taufik Hadir. Sobri Hadir, Pak. Gempur. Alpa. Gempur kemana Gempur? Gak ada, Pak. Gak hadir. Oh, Gempur nggak hadir. Kenapa itu? Abdul Aziz pelaku ketua kelas. Gempur kenapa nggak hadir Abdul Aziz? Katanya membantu orang tuanya. Oh, membantu orang Iya. tuanya. Lagi panen katanya. Oh, aneh. Oke. Karena hanya Gempur doang yang tidak hadir, itu kita akan memulai pembelajaran. Dan sebelumnya, apa yang ingin mempertanyakan, kemarin kita melakukan pembelajaran tentang ekonomi, yaitu pasar. Ada yang tahu pasar? Kemarin kita sudah mengulasnya. Pasar itu apa? Pengertiannya apa? Silakan angkat tangan yang tahu. Ada, Pak. Pasar tempat berjualan. Pasar tempat berjualan, ya betul sekali Sobri. Ada lagi yang tahu? Kita kan dekat sama pasar Ciminyak misalkan. Pasar itu apa sih? Apa aja yang ada di pasar? Kegiatan di pasar itu apa aja? Apa yang tahu? Ada, Pak. Ya. Jual beli, jual beli. Ya, pasar itu tempatnya berjual dan berbeli. Ya, ada penjual dan ada Pembeli. Oke, kita sudah memahami tentang pasar. Untuk itu kita akan memulai tentang kerjasama ekonomi internasional. Nah, materi hari ini kita akan melakukan membahas tentang kerjasama ekonomi internasional. Sebelum ke materi kerjasama ekonomi internasional, ada yang tahu kerjasama itu apa? Kerja bareng-bareng. Ya, kerja bareng-bareng, kerja bakti, gotong royong. Terus kalau dikaitkan dengan ekonomi, kalau kerja bareng-bareng berarti terdiri antara satu orang dengan satu orang, berarti kerja bareng-bareng ya. Terus dikaitkan dengan ekonomi, tadi di pasar ada proses jual dan membeli. Yuk, kerjasama ekonomi internasional. Kita jangan dulu ke internasionalnya, yaitu kerjasama ekonomi dulu. Usaha bareng mungkin. Ya, usaha bareng juga bisa. Misalkan Abdul Aziz punya spidol satu, Jihad punya hand sanitizer misalkan. Lalu melakukan kerjasama ekonomi sehingga digabungkan. Jihad membutuhkan spidol, Abdul Aziz membutuhkan hand sanitizer. Bisa juga barter itu. Itu namanya juga kerjasama ekonomi internasional. Oke, sebelum kita ke sekali lagi, kita akan memahami tentang pengertian kerjasama ekonomi internasional. Nah, pengertian kerjasama ekonomi internasional sebenarnya tentang kerjasama ekonomi internasional ini benda-bendanya itu selalu kita temui di kehidupan sehari-hari. Misalkan yang sering kita pegang setiap hari itu handphone. Ya, untuk pelajaran saya hari ini kalian boleh menggunakan handphone atau gadget sebagai media pembelajaran untuk mencari informasi dan sebagai bahan searching juga. Kalian boleh menggunakannya. Ya, untuk pengertiannya,
Tiap negara memiliki kondisi geografis dan sumber daya alam yang berbeda-beda. Ya, jadi untuk kerjasama ekonomi internasional ini, tiap negara itu memiliki kondisi geografis dan sumber daya manusia atau alam yang berbeda-beda. Kerjasama ekonomi sendiri merupakan bentuk hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingannya. Jadi kerjasama itu dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan antar negara. Ya, beberapa bentuk kerjasama internasional ada banyak sekali sebenarnya ya. Jadi pengertian kerjasama ekonomi internasional itu adalah untuk memenuhi atau bentuk hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya dan kepentingan negara. Itu misalkan sudah kita contohkan tadi, Abdul Aziz punya spidol, Jihad punya hand sanitizer. Untuk saling memenuhi kebutuhannya, jadi saling tukerlah spidol dengan hand sanitizer, atau bergabung bekerjasama untuk menjual hand sanitizer dengan spidol. Baik, bisa dipahami anak-anak? Bisa. Ya, beberapa bentuk kerjasama ekonomi internasional. Ada banyak sekali bentuk kerjasama, baik itu bidang ekonomi, ya, ada banyak sekali. Kerjasama bidang politik, ada sosial, ada pertahanan dan keamanan, ada juga kebudayaan serta ekonomi. Nah, sekarang ini kita akan membahas tentang kerjasama ekonomi internasional. Jadi kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antara antar negara dalam bidang ekonomi dengan besar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan struktur ekonomi. Jadi kerjasama pengertiannya kerjasama dalam bidang Ekonomi. kerjasama dalam bidang ekonomi untuk dasarnya kepentingan ya, dengan dasar kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Jadi itu pengertian kerjasama ekonomi ya. Kerjasama ekonomi itu adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bentuk atau dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, terus peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional, masih banyak juga. Nah, kerjasama ekonomi terjadi karena adanya sifat yang menguntungkan. Jadi ada yang menguntungkan antara Abdul Aziz misalkan tadi ya dengan Jihad, dengan saling menguntungkan. Jadi kalau nggak saling menguntungkan itu namanya bukan kerjasama, itu namanya saling memanfaatkan. Tuh, ya. Sekarang kita ke tujuan kerjasama ekonomi internasional. Nah, pasti tujuannya kenapa kita harus melakukan kerjasama ekonomi? Kan kita sekarang udah sejahtera lah katakan. Ya. Kalau tidak ada tujuannya, mungkin diadakannya kerjasama ekonomi. Tuh. Nah, sebelum ke tujuan, saya akan mempertanyakan di sini, apakah ada yang tidak memiliki masalah ekonomi? Semuanya pasti punya. Nah, semua orang pasti punya masalah ekonomi, baik pribadi, keluarga, masyarakat, daerah, provinsi, atau negara. Pasti semua orang memiliki masalah ekonomi. Nah, gak mungkin dong gak ada masalah ekonomi. Pasti mengkhawatirkan besok makan apa, pasti mengkhawatirkan besok beli apa, pasti mengkhawatirkan besok bisa jajan, besok bisa beli kuota, pasti mengkhawatirkan. Itu juga adalah sebuah masalah ekonomi. Jadi untuk mengentaskan masalah ekonomi, kita mengadakan kerjasama ekonomi. Nah, dalam kerjasama ekonomi ada tujuannya juga. Tujuan kerjasama ekonomi yaitu
Satu, meningkatkan perekonomian negara. Ya dong, masa kita kerjasama nggak bisa meningkatkan perekonomian negara, ya kan? Kedua, untuk memperbaiki taraf hidup bangsa. Itu tujuannya kedua, untuk memperbaiki taraf hidup bangsa. Jadi kalau nggak bisa memperbaiki taraf hidup bangsa, ngapain kita melakukan kerjasama? Misalkan kerjasama antara Abdul Aziz dengan Jihad tadi. Ya. Tiga, untuk mengisi kekurangan dan kebutuhan antar negara. Untuk mengisi kekurangan dan kebutuhan antar negara, misalkan tadi kita contohkan kebijakan dari negara ya, Abdul Aziz punya spidol, Jihad punya hand sanitizer gitu. Jadi kan saling menguntungkan. Jihad memerlukan spidol, Abdul Aziz memerlukan hand sanitizer. Itu ya untuk memenuhi kebutuhan antar negara. Keempat, untuk mempererat persahabatan antar negara. Iya dong. Dengan adanya kerjasama kita jadi erat, persahabatannya jadi berteman, berkawan, jadi saling jiwa korsanya tumbuh gitu kan. Kelima, untuk memelihara ketertiban dan perdamaian dunia. Nah, dengan adanya kerjasama, perdamaian akan tercipta. Kita saling tercipta. Ya. Keenam, untuk mencegah berlakunya peraturan yang menghambat perdagangan antar negara. Jadi semua jadi bebas kalau ada kerjasama. Nah, misalkan kita contohkan ke negara sekarang, ke Abdul Aziz dengan kerjasama, kita contohkan kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Cina misalkan. Kita tahu dong Indonesia dengan Cina itu berhubungan erat karena ada kerjasama ekonomi. Ya, dengan bukti-buktikan apa Abdul Aziz, tahu nggak? Handphone, ya boleh. Ada lagi. Dalam bidang ekonomi, Indonesia dengan Cina itu bekerjasama dengan erat. Dengan dibuktikannya ada apa? Pembangunan jalan. Ya, pembangunan jalan ya. Karena kita bekerjasama dengan Cina, kita jadi mudah bisa mengakses jalan. Ya, itu betul itu ya. Nah, selain dengan Cina, Indonesia juga bekerjasama ekonomi dengan siapa lagi? Banyak mungkin Banyak. Amerika. Nah, Amerika betul banget ya. Indonesia bekerjasama dengan Amerika tentang misalkan kita udah tahu lah di timur sana, Indonesia timur sana ada Freeport, kerjasama ekonomi Amerika dengan Indonesia. Ya, itu juga udah berjalan dengan puluhan tahun yang lalu ya. Nah, di samping ada tujuannya, kerjasama ekonomi juga ada manfaatnya. Nah, manfaatnya itu ya, untuk manfaatnya kerjasama ekonomi itu atau manfaat kerjasama ekonomi internasional, satu, meningkatkan keuangan negara, ya dong. Dengan kerjasama keuangan kita jadi stabil. Yang tadinya kurang, misalkan tadi kita pembangunan jalan tol Indonesia dengan Cina. Indonesia ingin membangun jalan tol nih, tapi nggak punya dana. Karena adanya kerjasama ekonomi, Indonesia tidak bisa menjadi atau bisa membangun jalan tol dengan hubungan tadi. Nah, manfaatnya itu. Kedua, meningkatkan investasi, ya dong, investasi Indonesia jadi kuat. Cina juga apalagi, ya saling menguntungkan. Nah, ketiga, membantu meningkatkan daya saing ekonomi. Nah, dengan adanya kerjasama ekonomi internasional, daya saing perekonomian di Indonesia menjadi tinggi, bisa mengimbangi seperti tadi dengan Amerika dengan kerjasamanya Freeport yaitu tambang emas. Nah, keempat, menambahkan devisa negara. Nah, devisa negara juga akan meningkat karena adanya kerjasama ekonomi. Yang tadinya kita Indonesia misalkan keuangannya rendah, apalagi karena COVID ini ya. COVID ini perekonomian sangat rendah sekali. Nah, dengan adanya kerjasama ekonomi, kita menjadi bisa menangani itu. Nah, kelima, memperkuat posisi perdagangan. Nah, perdagangan akan semakin kuat, saling menguntungkan ya. Keenam, mendorong transfer teknologi. Nah, seperti tadi yang Abdul Aziz katakan, handphone dari Cina bisa ke Indonesia karena ada kerjasama ekonomi internasional. Nah, untuk itu kita sudah mengetahui bentuk-bentuknya, sudah mengetahui benda-benda apa saja sih yang mencirikan bahwa ada kerjasama ekonomi internasional. Nah, setelah juga
Ada faktornya, faktor penyebab terjadinya kerjasama ekonomi internasional. Ya. Faktor penyebab terjadinya kerjasama ekonomi internasional ada perbedaan sumber daya alam. Misalkan perbedaan sumber alam itu tadi Indonesia dengan Amerika. Di Amerika itu nggak ada tambang emas misalkan, tapi di Indonesia ada tambang emas seperti Freeport tadi. Nah, dengan perbedaannya sumber daya alam, kita bisa mengatakan kerjasama ekonomi internasional. Itu faktor penyebabnya. Misalkan yang kedua, perbedaan faktor produksi. Nah, sudah kita ketahui kan faktor produksi itu apa aja? Dan tahu faktor produksi itu ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia, ada modal, ada kewirausahaan. Nah, tadi kita ketahui kan dengan adanya Covid ini Indonesia melonjak perekonomiannya, modalnya menjadi turun. Nah, ketika kita melakukan kerjasama ekonomi internasional, modalnya menjadi besar. Tuh, sumber daya manusianya juga. Oke. Ketiga, faktor penyebab terjadinya kerjasama ekonomi internasional yaitu ketiga adanya penguasaan iptek. Tadi iptek ya, iptek itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Tadi kan handphone, kita bisa menikmati handphone yang dari Cina. Yang keempat, penghematan biaya produksi. Nah, biaya produksi juga jadi hemat. Misalkan apa-apa yang tidak bisa diproduksi di Indonesia bisa menjadi diproduksi di luar negeri dengan adanya apa? Abdul Aziz tahu? Kerjasama ekonomi internasional. Dengan cara apa itu? Misalkan nih, menghemat biaya produksi. Kita tidak bisa memproduksi spidol di Indonesia misalkan. Dengan cara apa? Kita punya bahan mentahnya, terus kita nggak bisa memproduksi, tapi diproduksi oleh Cina sehingga bisa dijual kembali ke Indonesia. Itu dengan cara melakukan apa? Kerjasama. Dan jadi dari Indonesia dijual bahan dan Cina dijual jadi. Namanya kerjasama. Ekspor ya. Namanya ekspor ya. Ekspor Kan impor, ada gitu. ekspor, ada impor. Kalau ekspor itu mengekspor ke luar negeri, kalau impor menerima. Ya, tuh. Nah, kelima faktor penyebab terjadinya kerjasama ekonomi internasional yaitu kondisi ekonomi yang berbeda. Sudah katakan tadi ya, kita dengan ini kondisi ekonomi Indonesia menjadi turun, butuh modal, butuh investasi untuk memperbaiki perekonomian, untuk mensejahterakan rakyat kembali. Nah, dengan adanya kerjasama ekonomi bisa mengentaskan gitu ya. Yang keenam, perbedaan iklim. Nah, iklim di Eropa misalkan dingin, di sini panas kita. Nah, di Eropa tidak bisa memproduksi misalkan padi, misalkan atau nasi atau beras. Nah, di Indonesia bisa memproduksi beras atau padi, sawah kan banyak ya, karena kita tropis panas. Nah, kita bisa mengekspor beras ke Eropa karena perbedaan iklim tadi. Nah, yang ketujuh ada keinginan membuka kerjasama dengan negara lain karena ada keinginan ya. Kalau nggak ada keinginan kita nggak bisa kerjasama dong. Iya. Tapi lihat dengan ada keinginan. Tuh. Yang ke-8 perbedaan ideologi. Jelas ya, perbedaan ideologi dapat menumbuhkan atau memperkuat terjadinya kerjasama ekonomi internasional. Yang 9 terakhir ada globalisasi ekonomi. Sudah kita ketahui dong sekarang ekonomi itu sudah pesat ya, perdagangan bebas sudah terjalin karena adanya globalisasi ekonomi. Semua orang berhak berdagang antar negara. Misalkan kita ini Asia ya, negara Asia Tenggara, kita bisa dagang cendol di Malaysia, bisa orang Malaysia bisa dagang bakwan di sini bisa ya. Ya karena tadi globalisasi ekonomi ya. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan Abdul Aziz atau yang lainnya? Fabri? Atau Bapak terlalu buru-buru ya menjelaskannya? Bapak, cuma Pak ingin bertanya. Ya. Itu saya terkait manfaat, saya belum ngerti itu Pak. Devisa itu apa Pak? Manfaat kerjasama ekonomi ya, Ya, devisa. maksudnya kata arti devisa itu apa sih? Devisa itu pendapatan ya, pendapatan negara. Ya, pendapatan negara misalkan dari hasil penjualan spidol devisa. Karena kan tadi manfaatnya ya menambah devisa negara, jadi benefit gitu, pendapatan. APBD dengan APBN itu. Ada lagi?
Kalau nggak ada, kita lanjut ke bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Nah, bentuk-bentuknya banyak sekali kerjasama ekonomi internasional itu. Ada kerjasama ekonomi bilateral. Satu, bentuk kerjasama ekonomi itu ada bentuk kerjasama ekonomi bilateral. Sebelum Bapak menjelaskan, ada yang tahu kerjasama ekonomi bilateral itu apa? Gak ada yang tahu? Gak tahu Nggak ada, Pak. Pak. Nggak Jadi ada. kerjasama ekonomi bilateral itu kerjasama yang mengikat antara dua negara, hanya dua negara. Bilateral itu kan bilateral, hanya dua negara. Ya. Jadi kan kerjasamanya itu hanya dua negara, misalkan Indonesia dengan Cina tadi, Indonesia dengan Amerika tadi, Indonesia dengan Malaysia tadi, itu hanya dua negara, tidak ada negara yang lain, ya. Ya, biasanya mengatur komoditas atau barang yang diperdagangkan, sistem pembayaran yang digunakan, volume dan nilai perdagangan yang disepakati, serta ekspor impor. Tadi ekspor bahan mentah ke luar negeri, ya dijual lagi, impor untuk bahan yang jadi, atau ekspor beras ke Eropa itu. Ya. Yang kedua, ada kerjasama, bentuk kerjasama ekonomi regional. Yang regional, daerah regional, zona regional itu kerjasama ekonomi diantaranya beberapa negara yang berada di suatu kawasan. Paham nggak? Misalkan gini, kita itu Indonesia ada di kawasan Asia Tenggara ya. Nah, ini namanya bentuk kerjasama ekonomi regional. Nah, dibentuknya itu karena adanya misalkan ASEAN, negara-negara ASEAN atau negara-negara Asia Tenggara itu kerjasama ekonomi internasional di regional. ASEAN, contohnya ada lagi, contohnya masyarakat ekonomi Eropa, ya. Ada lagi APEC, ada lagi Asia Pasifik ekonomi. Itu hanya regional aja, misalkan Indonesia dengan Malaysia atau negara-negara ASEAN itu ada berapa? Ada 10 kan? 10. Ada Indonesia, ada Malaysia, ada Brunei, ada Singapura, ada Vietnam, ada Thailand, ada Papua Nugini, banyak kawasan Asia Tenggara. Jadi kerjasama ekonominya hanya di regional itu saja, di ASEAN. Boleh, bebas. Abdul Aziz mau berjualan cendol di Malaysia, boleh. Cakep. Ya, Sobri mau jualan bakwan di Thailand dengan bahasa Thailandnya itu, silahkan boleh, gitu ya. Ya, yang ketiga ada kerjasama ekonomi multi internal. Bukan, kerjasama ekonomi multilateral maksudnya. Kerjasama ekonomi multilateral. Ya, kan ada bilateral, ada multilateral. Nah, kerjasama ekonomi multilateral ini kerjasama yang mengikat antara beberapa negara, lebih dari satu negara, dengan suatu politik atau kebijaksanaan yang bersifat internasional. Jadi ini kalau tadi bilateral hanya dua negara, kalau multilateral boleh dua atau lebih negara. Misalkan Indonesia, Amerika, China, misalkan Indonesia, Korea Utara, Selatan, misalkan itu terjadinya beberapa negara. Kebijaksanaan yang bersifat internasional mempunyai tujuan membebaskan perekonomian internasional dari pembatasan. Contoh dari multilateral itu apa? Ada yang tahu? Ada OPEC. Nanti kita cari searching di Google karena kita sudah di pembelajarannya itu menggunakan handphone. Ada OPEC, ada WTO, World Trade Organization, ada IMF. Itu ya bentuk kerjasama multilateral. Yang keempat, yang terakhir, ada kerjasama antar regional. Kalau tadi ada kerjasama regional, sekarang antar regional. Nah, kerjasama ekonomi internasional antar regional yaitu kerjasama ekonomi di antara dua kelompok kerjasama ekonomi regional. Contohnya, misalkan ASEAN bekerjasama dengan APEC. Ya, contohnya antara Asia Tenggara bekerjasama dengan Asia Pasifik, misalkan. Itu antar regional kan? Atau ASEAN biasanya ada atau masyarakat ekonomi Eropa. Tuh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Materi kita sudah tersampaikan tentang pengertian, tentang bentuk, tentang manfaat, tentang tujuan ekonomi nasional.
Ini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ditanyakan, nanti kita akan membentuk kelompok. Nanti akan Bapak kasih permasalahan. Nanti kita selesaikan bareng-bareng dan diskusi bareng-bareng. Ada yang ditanyakan tidak? Nanti kita bagi kelompok. Kalau ada yang ditanyakan, silakan bagi dua kelompok. Bapak tidak akan menunjuk, silakan sesuai dengan keinginan hati kalian. Kelompoknya mau dengan siapa aja silakan. Yuk ambil aja dengan siapa, ambil dengan siapa. Ayo ngomong, yuk. Nah, udah ya, udah. Nah, Nah, udah dibagi kelompok ya. Udah. Ini Bapak akan kasih kertasnya, kalian bikin portfolio ya. Nah, untuk tugasnya kalian bawa HP kan? Ya, HP-nya dikeluarkan boleh. Silakan HP-nya itu kalian lihat HP-nya mereknya apa. Gak apa-apa yang mereknya Xiaomi juga gak apa-apa. Mereknya apa, made in mana gitu kan. Coba kalian amati gambar HP itu. Ya, amati dulu. Mereknya apa, dari mana, terus nama HP-nya apa gitu kan. Buatan mana gitu kan. Siapa tahu buatan Indonesia gitu. Yang kedua, kalian membuat atau menyusun dengan runtut atau 3 pertanyaan aja lah, nggak usah banyak-banyak. 3 pertanyaan tentang HP itu. Tentang HP itu silakan tuh. Mau apa aja silakan kan. Buatlah 3 pertanyaan tentang untuk HP benda itu. Kedua, tapi berkaitan dengan manfaat kerjasama ekonomi ya. Pertanyaannya berkaitan dengan manfaat kerjasama ekonomi, terus bentuk-bentuk kerjasama ekonomi dan lembaga-lembaga ekonomi. Itu pertanyaannya. Harus berkaitan dengan kenapa sih kita di Indonesia ada Xiaomi gitu? Bentuk kerjasamanya apa? Terus manfaat kerjasamanya apa gitu? Gitu ya. Ketiga, silakan kalian searching menggunakan handphone, ya. Terus kumpulkan informasi tentang HP tersebut, tentang benda yang kalian amati itu. Kumpulkan informasinya terkait bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional dan lembaga-lembaga ekonomi internasional. Pertanyaan-pertanyaan itu nanti dijawab oleh kita semua dari berbagai referensi yang ada tadi. Xiaomi berasal dari Cina. Nah, bentuk kerjasamanya itu apa, multilateral atau bilateral gitu. Gitu. Itu kita nggak usah yang jauh-jauh. Kalau nanti di sini nggak ada mesin cuci, nggak ada motor atau nggak ada otomotif, yang jelas-jelas aja yang suka kita bawa sehari-hari, yang tidak akan lepas dari kita, yaitu handphone. Nah, yang keempat, diasosiasikan ya. Coba kalian rumuskan hubungan manfaat kerjasama ekonomi internasional, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi dan lembaga-lembaga ekonomi internasional dari berbagai jawaban itu dengan menggunakan kata-kata sendiri. Ya, kalian rangkai dengan kata-kata sendiri, silahkan. Terus yang kelima, nanti kita akan diskusikan. Ya, nanti ke depan maju-maju didiskusikan ya. Jadi bentuk kelompoknya. Nanti salah satu anggota kelompoknya menjelaskan hubungan manfaat kerjasama ekonomi, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi, dan lembaga-lembaga ekonomi internasional. Itu. Dan anggota yang lain bisa memberi tanggapan atau pertanyaan. Paham sampai sini? Jadi Pak, maaf izin buat pertanyaan 3. Ya. Terus apalagi tadi maaf Pak? Jadi dibuat pertanyaan, tapi kaitkan dengan manfaat hubungan kerjasama ekonomi, bentuk kerjasama ekonomi, dan Apa tadi itu? jadi kan nanti si barang tersebut itu bentuk kerjasama ekonominya apa gitu, Oh manfaat kerjasama ekonominya apa gitu dari pertanyaan itu. Kan tadi misalkan HP apakah ini misalkan, atau spidol ini made in Cina misalkan, ini bentuk kerjasama ekonomi Indonesia dengan Cina itu apa gitu, manfaatnya apa gitu, kok bisa ada di Indonesia gitu. Tahu nggak? Nah, silakan kerjakan. Nanti Bapak pinjamkan buku paketnya. Bapak mau izin
toilet dulu. Ya. Ya, Pak. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana? Sudah dirumuskan dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Sudah, Pak. Oh iya, tadi Bapak lupa ya. Kita itu sekarang kan materinya tentang kerjasama ekonomi internasional. Jadi Bapak lupa menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi tujuan pembelajaran ini pertama menjelaskan pengertian kerjasama ekonomi internasional. Tadi sudah sampaikan. Alhamdulillah kalian juga paham. Kedua, menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Ketiga, menjelaskan lembaga-lembaga ekonomi internasional. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak. Nah, kenapa Bapak kasih tugas kayak gitu? Karena Bapak menggunakan metode pembelajaran problem based learning, yaitu PBL. Jadi nanti Bapak kasih masalah kepada kalian dengan benda-benda yang ada di lingkungan. Silahkan semua pilih, mau dengan HP atau apa gitu kan. Nanti kita dirumuskan permasalahan itu. Silahkan, tadi sudah dikerjakan tugasnya. Sudah, Pak. Kelompok Sobri tadi apa aja? Membuat apa? Bentuk bendanya apa aja? Tadi Pak, bentuk bendanya itu berupa PC atau komputer, laptop bermerek Samsung Pak. Untuk Ya. kelompok Ajis HP Xiaomi. HP Xiaomi. Oke. Bapak ingin tahu nanti menggunakan handphone, kalian kan pembelajaran Bapak ini boleh menggunakan handphone untuk searching terkait HP atau bentuk benda-benda yang kalian gunakan. Mau dimulai dengan kelompok siapa dulu? Gempur. Sabri. Bebas Baik, Pak. baik. Gimana, Pak? Jadi mulai dari kelompok Sobri dulu ya. Iya. Maju ke depan ya. Ya, Perfect. bawa bendanya ke depan. Salam dulu, bagaimana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sofri. Jadi ini rekan saya namanya siapa? Namanya Opik. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan sedikit tentang hasil diskusi kami. Kami membuat satu produk brand laptop ya, komputer Samsung. Dan ini salah satu hubungan antara Indonesia dengan negara penciptanya. Nah, pertanyaannya itu, dengan adanya laptop Samsung sebagai bentuk perkembangan teknologi di Indonesia, apakah sudah bisa mendorong transfer teknologi antar negara? Maka jawabannya ya, bisa, karena laptop salah satu alat komunikasi atau alat untuk mengakses. Yang kedua, dengan hadirnya brand Samsung di Indonesia, apakah sudah bisa dipercaya bahwa negara Indonesia sebagai negara yang memiliki kebutuhan besar di bidang teknologi? Ya, Indonesia memiliki kebutuhan besar terhadap teknologi, bisa dibuktikan dengan brand laptop ini bisa laris dan laku terjual, berarti kebutuhannya besar. Yang ketiga, apakah keuntungan hadirnya brand Samsung di Indonesia? Jadi keuntungan brand Samsung di Indonesia ini, karena Samsung salah satu brand internasional yang sangat bagus dan mendunia, maka bisa disebut di Indonesia salah satu negara yang diuntungkan karena bisa hadir satu brand yang luar biasa, yaitu bermerek Samsung. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan dulu diskusinya. Ya, tadi kan sudah dirumuskan 3 pertanyaan ya. Barangkali tadi kan menjelaskan tentang laptop Samsung. Samsung itu tadi dari mana? Dari negara mana? India atau Cina atau mana? Samsung itu di Jepang. Oh, dari Jepang. Oke, kelompok Abdul, ada yang ingin bertanya terkait kelompok ini? Kenapa memilih Samsung gitu? Kenapa ini? Gitu. Silakan. Tanya. Izin bertanya untuk kelompok 1 mungkin. Ya kan tadi udah membahas tentang produk Samsung sebagai pertanyaan untuk mengenai kerjasama ini. Mungkin di sini saya ingin bertanya buat kelompok 1, laptop Samsung itu kalau bisa disebutkan
bentuk kerjasamanya itu dengan si negara berasalnya itu apa itu? Maksudnya bentuk kerjasama apa namanya? Maksudnya. Ini termasuk ke dalam kerjasama bilateral. Jadi Bilateral itu tadi sudah dijelaskan apa? Kerjasama antara kerjasama antara dua negara, yaitu negara Indonesia dan Jepang, yaitu salah satu produsen brand Samsung ini. Ya. Ada lagi? Kalau gitu. lanjut? Tidak ada ya? Untuk pertanyaan ya? Cukup. Ya, oke kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Sangat luar biasa sekali penjelasannya, pertanyaannya bagus dan penyampaiannya bagus. Ada yel-yelnya enggak kelompok 1? Buat menyemangati kita semua ini. Ya semangat. Ada Dan kami yel-yelnya? cuma berharap kepada kelompok 2 untuk di depan berdiri nanti hati-hati ya. Enggak ada. Siap, ya, silakan. Hati. Ya, silakan untuk kelompok 2 menjelaskan. Waktunya habis ya? Orang iklan apa? Tahu belum? Hati-hati persiapan mentalnya ya. Siap, selalu. Kita mau tadi masuk. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dan teman saya. Jihad Musafi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Tadi kan disuruh membuat 3 pertanyaan dari HP Xiaomi. Nah, yang pertama, apakah HP Xiaomi dapat meningkatkan investasi negara Indonesia? Itu pertama. Langsung dijawab bagaimana? Silakan langsung jawab aja. Kalau menurut kelompok kami bisa. Bisa. Kenapa? Karena sekarang kan investasi itu sudah sudah bisa online gitu. Ada yang lebih simpel dari kayak Binomo, kayak Bibit, jadi lebih simpel. Itu jalannya. Bisa pakai HP Xiaomi gitu sekarang. Ataupun kayak brand-brand lain juga bisa. Untuk Xiaomi sendiri di Indonesia ini laku nggak? Sangat laku sama Sangat Xiaomi. bagus. Mungkin yang membuat investasi di Indonesia meningkat. Ya, meningkat. Dan juga si Xiaomi ini harganya murah, Murah. terjangkau Terjangkau oleh rakyat. oleh rakyat menengah ke bawah, Sangat bersaing lah. bersaing dengan Samsung yang tadi. Tidak kalah. Ya. Yang kedua, Selanjutnya silakan. pertanyaan kedua, Xiaomi berasal dari Cina kan ya? Ya tadi Ya, dari Cina. Masuk ke dalam bentuk kerjasama apakah Xiaomi dengan Ya. Indonesia itu? Silakan jawab. Bentuk kerjasamanya itu namanya kerjasama bilateral gitu. Nah, bilateral itu yang kayak gimana itu bilateral? Tadi yang Yang tadi gimana? yaitu antar dua negara, antara Indonesia dan Cina. Selanjutnya pertanyaan terakhir, HP Xiaomi dengan adanya bentuk kerjasama ekonomi antar regional telah hadir di Indonesia di bawah lembaga apakah kerjasamanya? Jadi kerjasamanya itu di bawah ASEAN dengan APEC. Jadi kenapa itu bisa dibawa oleh ASEAN dengan APEC? Ya, karena kan Cina sama Indonesia itu kan regionalnya itu berada di ASEAN, APEC. Kalau Indonesia kan di ASEAN nih, kalau Ya. Cina kan enggak. Iya, Asia APEC ya? Pasifik. ASEAN masih nah. Mana sih? Berarti HP Xiaomi itu enggak hanya di Indonesia aja ya, Ya. jadi di Malaysia, Singapura kan ASEAN nih, regional. Regional ASEAN. Jadi lembaganya itu lembaga ASEAN untuk dan lembaga multi atau antar multilateral. antar regional. Regional gitu, multilateral. Selain daripada Indonesia dengan Cina, Xiaomi juga dibawa oleh lembaga kerjasama ekonomi antar. regional. Oke, untuk kelompok 1, bila mana ada yang ingin ditanyakan terkait HP Xiaomi kepada kelompok 2, silakan. Saya ingin Ya, Sobri. ini saya Sobri. Entah ini pertanyaan atau judul tanggapan ya. Ya, nggak apa-apa, tanggapan Ya. lebih bagus. Tadi kan bisa disebut bahwa Xiaomi itu HP-nya murah, Ya. bisa diakses dari kelas menengah ke bawah. Berarti kalau misalkan HP itu murah, dimasukkan ke Indonesia, berarti target dan tujuan HP Xiaomi ini untuk menjangkau orang-orang miskin mungkin. Nah, Iya. ya kan? Iya. Berarti Indonesia kalau gitu dipercaya oleh Xiaomi bahwa Indonesia banyak sekali rakyat-rakyat yang miskin.
Bagaimana Gimana tanggapan tuh? Bapak? Kelompok 1, kelompok 2, gimana tuh? Banyak yang milih Xiaomi menandakan bahwa Indonesia itu negara miskin. Dengan kita juga milih Xiaomi. Bagi orang Indonesia gimana tuh? Izin menanggapi buat Kak Sobri. Untuk masalah apa namanya tadi apa negara miskin itu anggapnya yang mungkin kita, kalau saya sih ataupun mewakili kelompok 2, kita melihatnya lebih ke arah Xiaomi ini melihat apa namanya kawasan ataupun pasarnya gitu, bukan masalah miskin kayanya gitu. Adapun miskin kayanya mungkin karena memang ya kita belum memahami gitu ya, atau tidak menguasai ilmunya, jadi mungkin nanti dijelaskan sama Pak Yayan mungkin sama Bapak. Nah, kalau misalkan HP Xiaomi itu murah, apa kualitasnya menjamin? Ya lumayan. Jadi gini, Sabri ya. Kenapa Indonesia dipercaya banyak peminat Xiaomi bukan karena menandakan si Indonesia itu miskin ya. Kita masih banyak konglomerat sebenarnya gitu kan. Karena Xiaomi ini sangat familiar di pasaran laku bukan karena tadi murahnya ya, tapi mencukupi kantong masyarakat gitu. Ya, kita sudah tahu kan dengan adanya Covid ini kita perekonomian sangat rendah sekali. Jadi jangan gak usah apa yang mahal-mahal seperti iPhone atau apa, Xiaomi juga bisa hidup. Xiaomi. Ya, ada lagi pertanyaannya? Berapa cukup? Cukup. Cukup. Dicukupkan? Mungkin hanya itu dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf karena kami masih tahap belajar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, pembelajaran kita sudah disampaikan, tujuan pembelajaran sudah disampaikan, pengertian kerjasama ekonomi internasional juga sudah disampaikan. Nanti kita tugas juga sudah dikerjakan, kita mengulas kembali ya. Saya ingin mengulas kembali terkait tujuan pembelajaran, apakah sudah tersampaikan atau sudah dipahami oleh kalian semua. Oke, saya ingin bertanya kepada Sobri. Ya, Siap. bentuk-bentuk kerjasama ekonomi itu ada berapa? Silakan searching menggunakan handphone. Kalian boleh menggunakan handphone atau yang ada di otak juga nggak apa-apa. Karena pembelajaran saya boleh menggunakan handphone. Bentuk-bentuknya itu ada berapa? Ayo. Pak, kalau yang umum saya coba tahu bilateral, Pak. Itu yang sering terjadi bilateral, Pak. Bilateral itu terjadi karena adanya Ya, simbiosis mutualisme atau simbiosis mutualisme. itu saling menguntungkan, Pak. Ya. Sama saling menguntungkan. Jadi bilateral ya, hanya ada 2 negara. Tadi sudah dijelaskan. Iya. Ya. Dipahami ada 4 ya bentuk kerjasama ekonomi itu. Ada bilateral, ada multilateral, ada regional, ada antar regional. Oke ya, bentuk-bentuk kerjasama sudah dipahami. Sekarang lembaga-lembaganya, ada yang tahu lembaga-lembaga kerjasama ekonomi di internasional itu ada apa aja? Ada yang tahu? Tadi sudah disampaikan. Tadi Ya, Pak, ASEAN, ASEAN terus apa lagi? APEC, IMF, WHO termasuk kepada lembaga kerjasama ekonomi internasional tidak? Bukan, Pak. Bukan. Kenapa WHO bukan? Karena itu menaungi kesehatan seluruh dunia. Oh, Tidak iya. ada sistem bisnis, Pak. Tidak ada sistem. Jadi kan kalau kerjasama ekonomi internasional itu hanya tentang perekonomian, ya, tidak ada politik, tidak ada kesehatan, tidak ada pertahanan dan keamanan. Oke. Karena sudah ada paham mengerti, nanti kita akan melanjutkan pembelajaran ke minggu depan tentang ekonomi mikro. Ya, kita akhiri pertemuan kali ini. Sangat sekali bahagia bisa bertemu, bisa bertatap muka meskipun kita dengan secara terbatas, tidak bisa di kelas atau di ruangan lain. Kita hanya bisa di ruangan kecil ini yang alhamdulillah sudah dipinjamkan oleh Taman Baca Kolean yang ada di pelosok, ya udah dipinjamkan, kita pinjamkan tempat, silakan pakai tapi terbatas, jangan banyak-banyak gitu. Ya, semoga kita selalu sehat sentosa. Amin. Wabah, ya. Amin. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan.
Oke, silakan Abdul Aziz dipimpin doa kita selesai. Baiklah, semuanya ucapkan hamdalah. Alhamdulillah.